Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mas, silakan duduk. Terima kasih, Mbak. Oke, dinyamanin dulu Mas duduknya. Sudah. Sudah? Sudah. Sebelumnya dengan Mas siapa ini? Saya Mas Novel Raka Kusuma dari Pantai Raka. Oke, saya panggilnya Mas Raka ya. Iya. Mas Raka kesibukannya apa nih? Terakhir ini kesibukannya kuliah sebagai semester 5. Oh, di semester 5. Hari ini kegiatannya apa nih? Kalau saya boleh tahu. Kebetulan tadi ada freelance kerja, terus lalu juga kuliahnya pradikum. Oh, boleh. Ada perlu apa nih Mas Raka datang ke sini? Sebenarnya saya mau konseling sih Mbak terkait permasalahan saya. Oke, sebelumnya Mas Raka udah pernah ngikutin proses konseling atau belum? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah ngikutin proses konseling? Iya. Oke, saya jelaskan dulu ya Mas Raka. Konseling yaitu proses pemberian bantuan dari konselor yaitu saya kepada konseli yaitu Mas Raka, yang nantinya Mas Raka akan menceritakan semua permasalahan Mas Raka kepada saya yang akan kita cari sama-sama solusinya. Tapi perlu digarisbawahi ya Mas Raka, untuk pengambilan keputusan dari permasalahan Mas Raka yaitu Mas Raka sendiri. Iya. Bisa dimengerti Mas Raka? Ya, bisa dimengerti Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, proses konseling kali ini kita memiliki asas Mas Raka yang dimana asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini saya berharap Mas Raka mampu menceritakan semua permasalahan yang Mas Raka alami kepada saya tanpa ada yang ditutupi. Kenapa? Karena nanti kita akan tahu nih bagaimana solusi untuk permasalahannya Mas Raka. Iya. Ada juga asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini Mas Raka datang ke sini tanpa paksaan orang lain dan murni keinginan Mas Raka sendiri untuk datang ke sini. Iya. Dan juga ada asas kerahasiaan Mas Raka, yang dimana asas kerahasiaan ini Mas Raka gak perlu khawatir tentang cerita Mas Raka yang telah dinyatakan kepada saya, karena cerita Mas Raka akan aman, hanya saya dan Mas Raka saja yang mengetahui. Bisa dimengerti Mas Novel? Bisa. Bisa dimengerti Mbak. Cukup jelas juga. Cukup jelas. Oke, untuk proses konseling kali ini yaitu 30-45 menit Mas Raka, yang dimana setelah waktu 30-45 menit itu selesai, ketika permasalahan Mas Raka belum menemukan solusi, kita akan melakukan proses konseling berikutnya. Bisa dimengerti Mas Raka? Bisa. Oke, ada perlu apa nih Mas Raka datang ke sini? Ada masalah apa sehingga Mas Raka bisa datang ke sini? Oke, jadi gini ya Mbak. Kan terakhir ini saya sudah masuk ke semester 5. Iya. Di mana itu mau ke semester akhir. Tugas juga semakin banyak, terus beberapa masalah juga tentang tugas juga mulai ada. Terus saya juga kan kadang freelance, kemudian saya juga game, juga main game sama teman-teman. Terus tambah lagi ada tugas harian. Jadi saya kayak kurang memanage waktu sehingga waktu tidur saya itu kurang. Oh, jadi Mas Raka ini kesibukannya ya Mas Raka? Iya, cukup banyak. Jadi kalau misalkan saya menghilangkan game itu kan istilahnya buat hiburan saya, mungkin stres saya juga akan tambah. Jadi saya meminta mbaknya bisa nggak ya memanage semua jalan gitu, supaya waktu tidur saya juga bisa teratasi. Oke, jadi permasalahan Mas Raka ini karena Mas Raka tidurnya kurang ya Mas Raka? Iya, tidurnya kurang, tapi lemes kalau berangkat kuliah, karena ngantuk. Oh, itu kegiatan Mas Raka yang cukup banyak itu tadi udah dilakukan setiap hari atau udah lama atau bagaimana? Bisa diceritakan Mas Raka? Mungkin kalau misalkan kurang tidurnya di awal semester 5. Oh, tidurnya semester 5. Kayak kacau lah jam tidur saya. Kadang sampai jam 3, jam 4. Untuk jangka setiap harinya itu menjelang weekend atau seperti Kamis, Jumat, Sabtu, sama Minggu. Itu sudah berantakan banget. Kalau misalkan di hari Senin itu mungkin jam 12 atau jam 1 baru bisa tidur. Oh, kalau untuk hari yang efektif Senin sampai Jumat itu Mas Raka tidur
tidurnya jam 1, jam 2 gitu ya Mas Raka. Tapi untuk hari liburnya itu Mas Raka bisa sampai nggak tidur gitu ya? Iya, bisa nggak tidur. Oke, untuk jadwal kesehariannya Mas Raka nih, kalau saya boleh tahu, itu freelance-nya itu kapan nih Mas Raka? Untuk freelance yang aktif itu pasti di hari Senin, Selasa, kemudian kalau Rabu sih masih jarang, di hari Jumat. Dari Jumat itu? Iya. Itu kalau freelance itu full 1 hari atau bagaimana Mas? Enggak, kalau freelance itu cuma per 3 jamnya dibayar. Kalau misalkan di bawah 3 jam, per 3 jam lah sekarang. Saya freelance sampai mungkin jam 8 sampai jam 12 sudah selesai. Oh, seperti itu ya Mas. Iya. Kalau untuk kuliahnya Mas Raka sendiri nih? Untuk kuliah, karena jadwal kuliah kira-kira ini padat, mungkin jam 1, mungkin sampai jam 5. Oke, jadwal kuliahnya Mas Raka itu emang kuliah pagi atau gimana Mas? Itu kuliah jam 1 siang sampai jam 4. Kemudian mungkin menyicil tugasnya itu jam 5 sampai jam 8 atau jam 9. Itu main game. Oh, habis itu main game. Iya. Nah, tadi kan Mas Raka cerita nih, untuk waktunya Mas Raka itu setelah freelance, berarti Mas Raka langsung kuliah atau Iya, langsung kuliah. kuliah? Langsung kuliah. Oh, langsung kuliah, langsung tamat kuliah. Kerjanya itu mempengaruhi kuliah nggak Mas? Kalau saya gitu. Kalau untuk saat ini sih enggak, Pak. Belum berpengaruh. Cuman yang berpengaruh itu gamenya. Oh, yang di gamenya gitu. Iya. Oke, jadi permasalahan Mas Raka yaitu Mas Raka sulit untuk mengatur jam-jamnya Mas Raka. Yeah. Bahkan dari Senin sampai Jumat Mas Raka bisa tidur jam 1, jam 2-an ya Mas Raka. Dan untuk weekend itu tambah bisa nggak tidur ya Mas Raka. Kalau saya boleh tahu nih, gimana sih yang buat Mas Raka itu sampai kecanduan, sampai bisa nggak tidur nih? Sebenarnya gamenya itu nggak begitu candu, Pak. Kayak cuma buat pelampiasan seharian udah cukup lah, dan fun lah. Cuman kan kadang-kadang nggak tahu jam kalau untuk gamenya itu Mobile Legends sih, Pak. Oh, Mobile Legends. Iya, pasti. Itu mulai Mas Raka suka game Mobile Legends itu sejak kapan Mas Raka? Itu sudah lama sih, sejak saya sekolah menengah. Oh, tapi kan tadi Mas Raka cerita waktu Mas Raka mau semester 5 ini kan udah mulai tidurnya susah gitu. Itu Mas Raka jadi kecanduan game Mobile Legends atau bagaimana sih Mas Raka? Kalau misalkan dari semester ini kan nggak candu banget, cuman kayak kalau sehari nggak main itu nggak enak. Seperti itu, kayak seharian sudah lelah di kadang kerja, kadang kuliah, kadang tugas seharian. Mainlah dikit-dikit buat senang tapi kok kebablasan. Oh, kebablasan nggak tahu waktu. Iya, nggak tahu waktu. Pengen lah istilahnya itu nanti ada time waktunya berhenti, oke waktunya tidur. Tapi saat ini belum bisa, makanya saya mau konseling ke sini. Oke, apa sih yang ingin Mas Raka ubah dari diri Mas Raka? Kalau misalkan dari diri saya sendiri ya mau mengubahnya itu yang pertama satu, mungkin saya bisa mengatur waktu istilahnya tugas saya sama game itu yang pertama. Yang kedua, jam tidur saya itu bisa lebih baik lagi. Soalnya kalau misalkan ini saya terusin suatu waktu ini akan mengganggu dua jadwal saya yang pertama yaitu kuliah sama tugas lagi. Oke, jadi Mas Raka di sini tuh udah tahu ya Mas Raka, kenapa Mas Raka itu dampaknya Mas Raka nantinya ketika ketika Mas Raka melakukan hal itu terus-terusan ya Mas Raka. Yeah. Oke, di sini saya akan menggunakan teknik self management yang dimana self management ini itu membantu Mas Raka untuk mengatur waktunya Mas Raka supaya dari waktu yang tidak efektif menjadi waktu yang efektif ya Mas Raka. Oke, di sini saya meminta Mas Raka untuk menuliskan kegiatan Mas Raka dari pagi sampai malam. Yang dimana itu kan Senin sampai Jumat kan sama nih waktunya. Mas Raka ada freelance, ada kuliah, ada nge-game juga. Nah, saya pikir Mas Raka bikin jadwal hari Senin sama hari weekend.
weekday sama weekend. Oke. Saya tulis. Iya. Ya Pak. Ini jadwal weekday. Oke, ini yang jadwal weekday-nya ya Mas. Oke, kita akan membahas dulu mengenai jadwal weekday-nya Mas Raka terlebih dahulu ya. Iya, siap. Oke, jam 5 sampai jam 6 pagi ini Mas Raka bangun tidur. Iya. Sholat subuh. Ya. Terus jam 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8 itu persiapan Oh, berangkat kerja ya Mas. ada panggilan. Oh, ada panggilan. Itu jam 8 udah berangkat. Ya. Terus pulang mandi jam 12. 12. Habis itu jam 1-nya Mas Iya. Noval kuliah sampai jam 5. Ya. Oke, setelah jam 5 Mas Noval jam 6-nya Isi tugas. oh jadi tugas dulu sampai jam 8. Setelah jam 8 sampai jam 1 Iya. Mas Noval Oke. main games. Oke, saya mau tanya dulu nih ke Mas Raka. Menurut Mas Raka dari jam 5 sampai jam 1 kan jam 8 sampai jam 1 ini tadi kan Mas Noval game terus nih. Iya. Padahal Mas Noval udah capek kegiatan sehari-hari, udah capek habis kuliah, habis kerja. Nah, menurut Mas Noval nih, mana kira-kira waktu yang menurut Mas Noval itu efektif buat Mas Noval istirahat, mana buat Mas Noval nge-game, mana nih? Jam mana yang menurut Mas Noval efektif? Menurut saya mungkin gamenya ini saya pakai di jam 8. Ini nanti sampai mungkin jam setengah 10 lah. Sampai jam setengah 10. Nah, setengah 10 ini bisa untuk monitor untuk saya istirahat. Tapi gimana caranya? Jadwalnya biar saya lebih efektif lah, menjalankan ini biar saya di tempat ya. Oke. Nah, Mas Noval sudah mampu untuk mencari tahu jam mana yang sesuai untuk Mas Noval game dan setelah game Mas Noval untuk istirahat. Nah, di jam ini Mas Noval menuliskan bahwa jam 8 sampai jam setengah 10 Mas Noval nge-game. Setelah nge-game Mas Noval lanjut untuk istirahat. Karena paginya ada Mas Noval bangunnya kesiangan. Iya. Iya, Mas. Ya. Oke. Oh, enggak ada. Ribut. Ya, habis mau jadi ya. Iya, itu habis ya. Tadi udah menuliskan jam 21.30 Mas Noval gunakan untuk istirahat. Menurut Mas Noval nih, cara yang efektif, cara bagaimana supaya di jam 21.30, di jam setengah 10 ini Mas Noval berhenti main game, lalu Mas Noval nih istirahat. Untuk yang pertama sih mungkin
mematikan data ya, handphone, terus semua peralatan elektronik dimatiin, kemudian mau nggak mau juga lampu juga dimatiin dari segi. Oke, jadi jam 4.30 ini Mas Naufal bisa mematikan HP ya Mas? Iya, itu juga. Mematikan HP, Data, mematikan lampu supaya bisa segera tidur ya Mas. Oke, karena Mas Naufal sudah tahu untuk weekday ini Mas Naufal bisa mengetahui jam mana yang sesuai dengan batasan Mas Naufal untuk istirahat. Sekarang saya ingin tahu mengenai weekendnya Mas Naufal. Bisa Mas Naufal tuliskan dulu. weekend ini saya beli dulu. Pasti Oke, sudah Mas Naufal? Nah, untuk weekendnya nih Mas Naufal bangun jam 9-nya disetrika sampai jam 12 ini baju enggak, ini kan baju kan apa, saya itu sekeluarga kan, saya itu sekeluarga, mungkin ini jalannya saya itu untuk setrika semua. Oh itu di weekend ya? Ya, itu soal jadwal saya, kalau saya bisa setrika. Ini yang jam 12 sampai jam 18 ini? Yang mana? Oh yang ini kadang kalau misalkan tugasnya bernumpuk kan masih kerjain. Oh yang mana sih? Jangan Mas. Oke, jadi kita tandain di jam 6:30 sampai jam 4 subuh ini. Yeah. Mas Naufal buat game terus ya Mas? Iya. Nah, oke, saya bertanya lagi nih ke Mas Naufal. Di jam 18.30 setengah 7 ini, apakah menurut Mas Raka efektif ketika Mas Raka ini buat game sampai pukul 4 subuh sampai pagi? Sangat efektif sih kalau Sangat tidak efektif. Nah, menurut Mas Raka, bagaimana nih waktu yang efektif ketika Mas Raka yakin bahwa 4 subuh itu nggak baik buat game? Bisa ditulis atau Mas Raka ceritakan? Saya ceritakan aja Pak. Oke. Mungkin dari jam 6:30 itu memang ada jadwal, kalau misalnya hari Sabtu kumpul sama teman-teman mungkin sampai nge-game sampai jam 9, mungkin bisa dibatasi. Oke, sampai jam 9 ya Mas? Ya. Dan di pukul 11 saya bisa pulang dan istirahat. Ya. Oke, nah Mas Raka kan udah mengetahui nih bagaimana jam-jam yang sesuai ketika Mas Raka selesai berkegiatan, lalu Mas Raka game, lalu Mas Raka istirahat. Mas Raka sudah tahu bagaimana Mas Raka bisa membagi waktu-waktu yang telah Mas Raka tulis di sini. Oke, nah Mas Raka sudah mengetahui nih jam-jam yang sesuai untuk Mas Raka bagi nantinya. Dan saya berharap Mas Raka mampu untuk menuliskan jam weekend dan weekday yang tadinya tidak efektif menjadi efektif yang telah kita bahas tadi. Ini di weekday ya? Yaitu di weekday dulu Mas Raka.
Ya. Oke, sudah Mas Novel? Ya. Nah, waktu yang Mas Novel tuliskan ini tadi di weekend dan weekday, Mas Novel sudah mampu menuliskan mana waktu yang efektif untuk Mas Novel mengerjakan tugas dan Mas Novel main game, lalu Mas Novel istirahat. Mas Novel juga sudah mengetahui bagaimana Mas Novel nantinya akan melakukan kegiatan tersebut secara konsisten ya Mas Novel. Nah, saya tanya ke Mas Raka. Mas Raka mampu nggak untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai yang telah Mas Raka tulis ini tadi, yang jam-jam efektif tadi? Untuk awal-awal kayaknya belum bisa sebab dari awal-awal Proses ya Mas Raka. Ya. Oke, ketika Mas Novel nantinya akan melakukan kegiatan dengan sesuai yang telah Mas Novel Raka, Mas Raka ya. Saya dulu ya. Oke, ketika Mas Raka nantinya sudah mampu untuk mengerjakan kegiatan yang weekend dan weekday ini sesuai yang Mas Raka tulis, nanti Mas Raka akan mendapatkan reward ya Mas Raka. Ya bisa langsung deh. Oke, kata-kata itu. Yurus. Emang nih mau kata-katanya. Nah, ketika Mas Raka nantinya sudah mampu untuk menjalankan kegiatan weekday dan weekend sesuai yang telah Mas Raka tulis, jam-jam yang efektif, nantinya Mas Raka akan mendapatkan reward yang dimana reward itu untuk diri Mas Raka sendiri. Menurut Mas Raka, reward apa nih yang sesuai dengan diri Mas Raka ketika Mas Raka mampu untuk menjalankan kegiatan yang efektif tersebut? Untuk reward itu apa ya? Bisa dijalankan. Mas Raka bebas, bisa beli barang atau Mas Raka mau jalan-jalan itu bebas, atau Mas Raka beli kuota lebih banyak atau bagaimana, bebas. Untuk kalau semisal saya bisa melakukan dalam waktu seminggu bisa mengatur waktu depan. Kalau jadwal hidup saya mau kasih makan yang enak tadi Untuk diri Mas Raka sendiri. Tetapi jika Mas Raka tidak mampu untuk menjalankan semua kegiatan yang telah Mas Raka tulis, kegiatan efektif yang telah Mas Raka tulis, Mas Raka akan mendapatkan punishment. Punishment itu hukuman untuk diri Mas Raka sendiri. Nah, menurut Mas Raka, hukuman apa nih? Punishment apa yang sesuai dengan diri Mas Raka ketika Mas Raka tidak mampu untuk menjalankan kegiatan efektif yang telah Mas Raka tulis ini? Untuk awal-awal ini mungkin punishment saya berupa uang. Misalkan barangkali saya tidak bisa untuk menjalankan itu semuanya, mungkin bisa untuk 10.000 lah atau 5.000 aja. Itu Mas Raka Pak, uang tersebut? Nanti saya kumpulkan, misalkan dalam waktu 1 minggu itu kan terkumpul 25.000. Mungkin saya ke teman-teman kasih saja. Bener ya, seperti itu ya Mas Rafa, Pak Kusuma. Nah, setelah Mas Raka mengetahui ini, ketika Mas Raka nantinya akan melakukan dan tidak akan melakukan, Mas Raka sudah tahu reward apa yang akan Mas Raka beri untuk diri Mas Raka sendiri dan punishment apa yang cocok untuk diri Mas Raka sendiri. Nah, bagaimana nih, Mas Raka sudah mengetahui kan bagaimana solusi atas permasalahannya Mas Raka? Iya, sejauh ini sudah diputar. Oke, boleh diceritakan apa solusinya yang telah Mas Raka ambil dari proses konseling kita kali ini? Kayak misalkan waktu jadwal itu saya kedua dulunya itu nggak terjadwal, sekarang bisa terjadwal, bahkan lebih efektif lagi dan lebih tertata rapi lah sekali. Oke, bagaimana perasaan Mas Novel? Sudah mulai gimana? Sejauh ini cukup oke lah ya, cukup bagus karena saya bisa terapkan yang sebelumnya belum saya terapkan dan ini sudah bisa saya terapkan lagi. Apakah Mas Raka yakin mampu untuk melakukan kegiatan yang telah kita tentukan tadi? Sejauh ini sih untuk yakin nanti kalau misalnya prosesnya dan ada punishment
saya usahakan bisa. Oke, untuk proses konseling kali ini saya simpulkan ya Mas Raka, bahwa Mas Raka ini memiliki jadwal yang super banyak, yang padat sekali, yang dimana kerja, kuliah, dan juga Mas Raka melakukan kegiatan aktivitas rumahan yang Mas Raka lakukan pada hari weekend. Mas Raka tidur yang tidak teratur, Mas Raka tidur pagi, karena Mas Raka itu selalu bermain game. Nah, Mas Raka di sini itu tidak mengurangi, tidak menghilangkan gamenya Mas Raka, tetapi Mas Raka mencoba untuk mengatur waktu Mas Raka ketika bermain game dan beristirahat. Yang nantinya Mas Raka ketika istirahat tersebut, Mas Raka memiliki dampak baik untuk kesehatan Mas Raka dan juga bangunnya tidak kesiangan. Oke, untuk pertemuan kita selanjutnya, saya berharap Mas Raka mampu untuk menuliskan semua kegiatan Mas Raka dari pagi sampai Mas Raka tidur, dan itu weekend dan weekday ya Mas Raka, yang nantinya akan kita ketemu lagi untuk proses konseling selanjutnya Mas Raka. Kita akan melakukan evaluasi bagaimana perkembangan hal baik yang telah Mas Raka tulis nantinya. Saya berharap Mas Raka mampu menuliskan dengan sejujur-jujurnya supaya kita bisa melakukan kegiatan yang efektif tersebut. Ada yang ingin Mas Raka tanyakan lagi? Cukup, saya kira sudah cukup. Sudah cukup. Untuk pertemuan kita selanjutnya, Mas Raka mau minta kapan? Mungkin sesuai dengan Rabu. Minggu depan, hari Rabu di jam yang sama ya Mas Raka? Oke, terima kasih Mas Raka telah menyempatkan waktu untuk datang konseling hari ini. Ada yang ingin Mas Raka tanyakan lagi? Sudah cukup. Saya juga sebelumnya terima kasih ke Bapak yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan ya. Mencari solusi. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita tutup proses konseling kali ini ya Mas Raka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ada di jalan ya Mas Raka. Selamat sore.